Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ulangan akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu langsung oleh Ibu Dr. LR Retno Susanti MHum. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada anak bagi seorang guru. Yang pertama-tama itu kita ketahui bersama, guru merupakan seorang yang sangat berperan terhadap anak ketika di sekolah. Dan juga sebagai guru hendaknya kita harus mengenal dan mengetahui pertumbuhan si anak didik kita, dikarenakan guru berperan dalam pembentukan karakter serta moral anak. Dan juga guru juga harus paham dan peka terhadap pertumbuhan anak. Jadi begini, misalkan ketika kita menjadi guru di sekolah, kita harus mengetahui perkembangan step demi step anak tersebut. Seperti contoh pada saat anak usia umur baru-baru 7 tahun ataupun 8 tahun, dimana di usia segitu anak-anak masih suka sering bermain, dan kita harus mengenalnya dengan baik. Dan ketika itu kita harus mengasih tahu dan arahan yang lebih baik, karena emosi si anak tadi belum stabil dan belum bisa membandingkan mana yang baik dan juga mana yang buruk, karena usianya masih kecil. Oleh karena itulah kita harus mempelajari perkembangan anak peserta didik kita, mulai dari perkembangan fisik, perkembangan intelektual, maupun perkembangan emosional dan lain-lain. Dan juga karena guru tersebut bisa membentuk karakter anak tersebut dengan baik pula. Dan juga guru tersebut agar bisa lebih mudah untuk membimbing anak tersebut, seperti contoh ketika anak SD dibimbing seperti apa, dan ketika anak SMP itu dibimbing seperti apa, dan SMA itu dibimbing seperti apa. Jadi memiliki step-stepnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau kita berbicara mengenai faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tumbuh anak untuk meningkat. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Ingat, faktor genetik ini juga menentukan si anak untuk tumbuh kembang ataupun mengenai intelektualnya. Di situ kita bisa melihat dari faktor keturunan ataupun faktor orang tua. Dan juga rata-rata untuk kebanyakan itu, yang pertama kalau mengenai fisik, biasanya faktor pertumbuhan itu mengikuti si ayah, orang tua ayah. Yang misalkan anaknya badannya besar, badannya kurus, itu bisa dilihat juga dari ayahnya. Jika ayahnya kurus, biasanya itu anaknya juga kurus, dan sebaliknya. Akan tetapi bisa juga dirubah mindset seperti itu, seperti contoh dikasih makanan yang bergizi, dikasih susu, dikasih olahraga yang banyak, itu bisa berubah. Tapi kebanyakan itu faktor keturunan. Dan juga untuk masalah IQ ataupun masalah intelektual, itu biasanya mengikuti orang tua dari ibu. Misalkan ibunya itu pintar, kebanyakan anaknya juga mengikuti pintar. Tetapi itu juga bisa dibantah, jika anaknya rajin untuk belajar, maka tidak menutup kemungkinan orang tuanya yang tidak pintar itu anaknya bisa menjadi pintar. Itu tergantung dari individunya masing-masing. Hanya saja dalam faktor genetik ini juga besar juga. Yang kedua yaitu faktor cuaca. Faktor cuaca ini juga mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak tadi. Seperti misalkan kalau kita lihat di daerah gersang itu biasanya, ataupun di daerah panas itu biasanya anak-anaknya tumbuh seperti kulitnya sedikit hitam ataupun mencoklat. Akan tetapi jika dia
tinggal di cuaca yang dingin, biasanya yang seperti ada di Eropa, itu kebanyakan anak-anaknya seperti kulitnya putih, itu dikarenakan juga faktor dari cuaca dan juga faktor tempat tinggal. Faktor tempat tinggal juga berpengaruh penting, karena si bayi bila dibesarkan ataupun tinggal di lingkungan yang bersih, itu maka akan baik juga dan cepat juga perkembangannya bagi si anak tadi. Dan juga tapi jika anak tadi tinggal di tempat yang kotor ataupun banyak debu ataupun lain-lain, maka itu akan juga menghambat untuk perkembangan dia. Seperti contoh, dia terkena sakit, dia juga bisa terkena penyakit-penyakit banyak yang lainnya, seperti contoh penyakit diare, penyakit tipes, dan lain-lain. Dan juga mengenai rumah tinggal, yang mana jika rumah tersebut layak untuk dihuni, bangunan dan konstruksi bangunan juga baik, maka tidak akan membahayakan orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalamnya tujuannya agar anak itu tumbuh dan berkembang dengan sempurna sebagaimana mestinya. Dan juga yang telah saya sebutkan tadi, seperti yang pertama tadi, yaitu diberi makan yang sehat-sehat, yang bernutrisi, dan makan makanan yang sehat. Seperti contoh, pada saat dia masih kecil itu dikasih susu, dikasih vitamin, agar anak tadi lebih cepat dalam pertumbuhannya. Dan juga pola asuh ini kalau kita lihat juga berperan aktif, seperti misalkan orang tuanya memang sungguh-sungguh dalam menyayangi anak, memang anak tersebut diharapkan untuk lahir ke dunia ini, maka dan juga orang tua itu semaksimal mungkin untuk mendidik serta menumbuhkan anaknya tadi dengan baik. Dan juga kesehatan pada anak ini juga faktor mempengaruhi, karena kalau kita lihat biasanya ada anak yang lahir berkebutuhan khusus itu ya, itu biasanya susah untuk berkembang dan juga harus mempunyai yang lebih ekstra lagi dalam mendidiknya. Mungkin itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi kembang dan tumbuhnya anak. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, jelaskan hakikat pengalaman belajar. Hakikat dari pengalaman belajar, kalau kita lihat kembali, pengalaman merupakan suatu rangkaian ataupun peristiwa yang pernah dialamin. Berarti peristiwa yang pernah dialamin ataupun dilalui oleh si anak. Pengalaman belajar juga adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetisi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Pengalaman belajar juga ada beberapa menurut para ahli, seperti Jigni. Dia berpendapat bahwa ada 8 tipe pengalaman belajar, dan pengalaman belajar yang sederhana sampai yang kompleks. Kedelapan tipe belajar itu ialah seperti belajar signal, belajar mereaksi, dan melalui penguatan. Selanjutnya itu pengalaman belajar membentuk rangkaian. Selanjutnya itu belajar asosiasi verbal, dan selanjutnya itu belajar membedakan diskriminasi. Selanjutnya itu belajar konsep, dan juga belajar aturan dan norma hukum. Dan juga ada satu lagi yang berpendapat, menurut Vijit berpendapat, menurut dia berlangsungnya dalam diri setiap individu melalui proses konstruksi pengetahuan. Jadi secara singkatnya itu pengalaman belajar pada anak ini suatu peristiwa yang telah dilalui oleh anak agar dan mempelajarinya lebih baik agar kedepannya bisa jauh lebih selanjutnya baik. Yaitu yang keempat, deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan fisik ataupun jasmani dengan perkembangan intelektual anak. Telah kita ketahui bersama
Jika anak memiliki fisik ataupun jasmani yang baik serta bagus, maka intelektual anak sendiri pun akan mengikuti dengan fisik. Seperti contoh, jika anak tersebut mengalami gangguan mental, fisiknya tidak bagus dan juga jasmaninya kurang bagus, maka intelektualnya pun akan berkurang dan IQ-nya pun bisa-bisa itu jelek. Jadi sangat berkaitan erat. Jika kesehatannya baik seperti sistem saraf, saraf itu merupakan dari fisiknya. Jika sistem sarafnya itu baik akan mempengaruhi kecerdasan otaknya serta emosionalnya juga, dan juga otot-ototnya sendiri. Jika ia baik akan berpengaruh besar terhadap kemampuan motoriknya. Jadi jika anak tersebut otot-otot ataupun yang lainnya, jika ia bagus, maka sistem motoriknya juga akan baik, dan juga struktur fisik seperti struktur fisik ataupun tubuh, aspek dan juga yaitu otak. Jika otaknya baik, maka akan baik pula intelektualnya, karena otak tersebut menjalankan ataupun menjadi sentral pusat dalam manusia. Dan oleh karena itulah kaitan fisik ataupun jasmani sangat berkaitan erat dengan intelektual, yang mana jika fisik ataupun jasmaninya baik, maka akan intelektual si anak tadi akan meningkat terus dan menerus. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima, deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional pada anak. Kalau kita berbicara mengenai intelektual anak selalu akan berubah-ubah sedemikian rupa, tergantung dari umurnya juga. Ketika anak memasuki umur yang akan bertambah, maka akan bertambah pula intelektualnya. Akan tetapi intelektual juga akan berpengaruh besar terhadap emosionalnya, karena yang mana jika anak memiliki intelektual yang tinggi ataupun bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk, maka ketika emosional si anak tadi menggebu-gebu, dia akan mengetahui yang mana baik dan mana buruk bagi mereka juga. Dan juga mereka akan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak gugup oleh guru. Ketika intelektualnya baik pula, maka emosi si anak tersebut tidak akan menggebu-gebu, akan tetapi emosinya stabil dan tenang terhadap apa yang dituju kepada mereka. Seperti contoh, ketika anak memiliki intelektual yang bagus dan baik, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak akan tergopoh-gopoh. Dia akan menjalani masalah tersebut dan dia akan mencari solusi serta jalan keluar dengan yang baik. Jadi intelektual ini sangat berpengaruh besar terhadap emosional si anak juga. Ini juga ketika intelektual dia telah baik dan dia bisa mengetahui dengan penalarannya, dia bisa mengetahui baik buruknya bagi diri dia sendiri. Jadi dia tidak akan cepat mengambil tindakan, akan tetapi dia memikirkan terlebih dahulu tindakan tersebut apakah baik bagi dia, apakah tidak. Inilah ketika intelektualnya matang dan emosionalnya sudah stabil, maka pembelajaran di sekolah pun akan mengalami perubahan pesat, dan juga akan berpengaruh besar terhadap pembelajaran dia di sekolah. Oleh karena itulah sangat berkaitan erat. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keenam, deskripsikan secara singkat antara perkembangan bahasa dengan kemampuan berbicara pada anak. Perkembangan bahasa sendiri merupakan salah satu kunci ataupun indikator keberhasilan dalam perkembangan menyeluruh dari kemampuan anak.
yang berhubungan dengan kognitif. Yang berhubungan dengan kognitif ya, yang dicapainya di sekolah. Perkembangan bahasa ini juga pasti akan berpengaruh besar terhadap kemampuan berbicara kepada anak, karena anak sendiri berbicara ataupun mengeluarkan bahasanya dengan akal dan pikiran yang sehat. Oleh karena itulah ketika kita melihat anak-anak yang di sekolah dasar pintar dalam berbicara ataupun menyampaikan jawabannya terhadap guru walaupun baru di sekolah dasar, itu kita lihat bahwasanya bahasa mereka itu bagus ataupun kognitif dia itu bagus. Oleh karena itulah terarah ataupun berkaitan erat. Jadi dapat kita intikan jika mereka mempunyai bahasa yang baik ataupun mereka mempunyai dasarnya, yaitu bisa dalam bahasa, maka untuk berbicara sendiri tidak akan kaku ataupun tidak akan, dan mereka juga akan jelas. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ke-7, jelaskan dengan bahasa kita sendiri mengenai kebutuhan, dorongan, serta motif dan contohnya. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu tindakan ataupun suatu sifat yang dimana yang keluar dari naluri manusia itu sendiri, yang bersifat diharuskan karena untuk mencukupi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Kebutuhan ini juga sangat ketergantungan bagi manusia, dan juga kebutuhan itu juga sangat wajib bagi manusia dalam bertahan hidup. Seperti contoh kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan kita untuk berpakaian. Yang pertama itu kebutuhan kita untuk makan. Kita membutuhkan makan karena kita ingin bertahan hidup. Jika kita tidak makan, maka kita akan mati. Artinya kita tidak bertahan hidup. Nah, disitulah kebutuhan ini menjadi penting bagi sendi-sendi kehidupan manusia. Dan juga pakaian sendiri sangat kita butuhkan dalam kita beraktivitas. Oleh karena itulah kebutuhan sangatlah penting. Dan selanjutnya yaitu dorongan. Dorongan ini sendiri merupakan suatu sikap seseorang. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dorongan. Dorongan sendiri merupakan sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kita terhadap tujuan yang ingin kita capai. Dorongan sendiri juga bisa dikatakan merupakan support ataupun motivasi. Oleh karena itulah jika kita mengikuti seminar, biasanya kita akan terdorong untuk, seperti contoh kita mengikuti seminar ekonomi dalam membangun usaha bisnis UMKM, maka kita akan terdorong juga dan semangat dalam membangun bisnis UMKM. Dan contoh lainnya yaitu dorongan dari orang tua. Ketika kita masih SMA, kita pasti akan didorong oleh orang tua untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jika orang tua kita siap memfasilitasi kita akan didorong terus oleh orang tua kita untuk maju ke depannya agar anaknya ini bisa dibanggakan oleh orang tua. Jadi oleh karena itulah dorongan ini ada juga yang bersifat dari orang luar, ada juga dorongan dari hati naluri kita sendiri. Contohnya seperti ada korban bencana alam, seperti contoh mungkin banjir, kita akan terdorong juga untuk ikut baksosnya, banti sosialnya. Kita akan terdorong hati kita untuk mengasihani sesama saudara-saudara setanah air kita. Oleh karena itulah dorongan ini akan timbul juga dari dalam diri kita sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu motif. Motif ini sendiri merupakan suatu dorongan dari kita sendiri untuk mencukupi ataupun untuk kebutuhan yang terdesak, untuk menutupi kebutuhan yang terdesak.
Oleh karena itulah motif ini sendiri biasanya ada juga yang jelek dan ada juga yang buruk. Motif ini juga bisa dipengaruhi dari luar dan juga bisa dipengaruhi dari dalam. Dan contoh dari motif tersebut bisa seperti begal. Begal tersebut merupakan contoh motif yang dari kejahatan. Bukan tidak ada motif. Begal itu sebenarnya motifnya yaitu kebutuhan ekonomi, terdesak, oleh karena itulah dia begal. Dan juga ada motif dalam berbisnis dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk nomor 8, bagaimana ciri-ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Ciri-cirinya itu yang pertama, anak-anak tersebut lebih interaktif ataupun interaksi, baik itu dengan lingkungan maupun dengan teman-teman, karena emosionalnya telah stabil. Oleh karena itulah jejaring temannya itu sangat banyak. Dan telah saya sebutkan tadi, jaringan temannya itu sudah mulai banyak menyebar dan banyak berkenalan dengan orang-orang, baik itu di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan luar. Dan juga dia sudah mulai mengikuti kelompok-kelompok, bisa itu organisasi, bisa itu lain-lain, karena dia itu berinteraksi agar dia ingin mempunyai rasa jiwa pemimpin dan ingin dihormati. Pada akhirnya ia menjalin hubungan dengan banyak orang. Dia mulai aktif dengan organisasinya, dia mulai sering komunikasi antar orang-orang terdekat, dan juga dia ingin hubungan lebih baik lagi tanpa kehilangan identitasnya. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.